بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih terkait dengan ujian, dan kita sudah bahas terkait tahap seleksi, tahap pembersihan dosa, dan saat ini kita bahas terkait peningkatan derajat. Bahwasanya ujian akan senantiasa berlangsung bagi orang-orang beriman sampai mereka kemudian terbukti orang-orang yang memiliki cinta dan kasih sayang serta totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang mendapatkan sayangnya juga yang spesifik. Karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman, maka dalam iman ini ada kelas dan tingkatannya, sehingga ujian akan senantiasa terus berlanjut. Karenanya peningkatan derajat ini setelah dilewati dan telah dibuktikan oleh kalangan para nabi dan rasul. Makanya dalam hal dakwah mereka menghadapi begitu banyak tantangan. Bahkan sebagian di antara mereka menggunakan doa pamungkas mereka masing-masing, kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena begitu beratnya tantangan-tantangan dakwah yang mereka hadapi. Kita lihat misalnya Nabiullah Nuh alaihi salam dengan durasi dakwah sekitar 950 tahun. Dengan beragam jenis kesyirikan yang dihadapi sebagai umat yang melakukan syirik pertama dalam sejarah manusia. Sampai kemudian di tahap tertentu kesabaran Nabiullah Nuh bisa disebut menipis, maka doa pamungkas beliau digunakan. Allah ceritakan terkait dengan hal tersebut. Allah katakan di surah Nuh menyatakan la tadar 'alal ardi minal kafirina dajjara. Ya Allah, jangan biarkan ada lagi orang kafir di dunia ini berjalan. Innaka intadarhum, sungguh ketika engkau biarkan mereka masih hidup, yudhillu ibadak, maka tugas dan kemudian fungsi mereka hanya menyesatkan hamba-hamba Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara, sementara keturunan yang mereka lahirkan tiada lain kecuali fajiran, orang-orang buruk, kafara, hanya memperbanyak orang-orang kafir. Akhirnya terjadilah banjir yang kita tahu di era Nuh, sampai menghabiskan keturunan orang-orang yang bermasalah. Yang diselamatkan di atas kapal laut itu hanyalah keluarga orang-orang beriman. Bahkan anak dan istrinya sendiri jadi korban, sampai beliau menyatakan, inna bini min ahli, ya Allah, engkau udah janji bahwa keluargaku akan engkau selamatkan. Tetapi anak saya, istri saya semuanya meninggal. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik. Anakmu bukanlah keluarga yang saya maksud. Keluarga yang saya maksud keluarga ideologis keimanan, bukan keluarga biologis keturunan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini ada makna lain terkait dengan keluarga, yaitu keluarga iman, bukan keluarga nasab. Karena keluarga iman adalah pilihan, sementara keluarga nasab adalah sebuah takdir. Ketika ia tidak mampu mengikuti keimanan, maka dia tetap tidak bisa dibela, bahkan oleh bapaknya sendiri. Sampai Nabi Nuh menyatakan, maafkan aku ya Allah kalau aku sudah berani menanyakan sesuatu yang sebenarnya saya tidak ngerti gitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kenabian dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita lihat betapa ujian peninggian derajat ini luar biasa.
sampai kemudian disuruh menempatkan anak dan istrinya di sebuah lembah ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak bertanaman di sisi calon tempat masjid mulia yaitu Al-Masjidil Haram. Ditinggalkan begitu saja antara anak dan istri tanpa bekal yang memadai, hanya satu pesannya, wahai sang suami, siapa yang menyuruh engkau menempatkan kami di sini? Lalu kata sang Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala. Maka sang istri menyatakan, kalau demikian silahkan pergi, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kami selama Allah yang menyuruh engkau datang ke sini. Kalau perspektif hari ini dipakai terkait dengan parenting, bisa jadi ini ya dipandang sebagai apa? Tega. Kok anak ditinggalkan tanpa siapapun gitu. Tetapi ini ujian keimanan. Apakah Allah lebih engkau taati wahai Nabi Ibrahim dibanding anakmu dan istrimu? Ya, ternyata kemudian terus berlanjut. Apakah ujian selesai dengan beliau sudah membangun Ka'bah? Bahkan setelah kerjasama sama sang anak membangun Ka'bah dengan Ismail, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah pengabdian kami ini dan membangun Ka'bah. Enggak. Di surah As-Saffat Allah ceritakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah Ismail ini sudah bisa ditemani dalam bekerja, malah datang perintah untuk menyembelih sang anak. Ya, sampai Nabi Ibrahim menyatakan, ini ara fil manami anni adbahuka, saya melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira pendapat engkau gimana? Kata sang anak dengan ketaatan dan kesolehannya, ifal ma tumar ya wahai sang ayah. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Saya siap bersabar. Bapak udah siap, anak pun ikhlas. Ini luar biasa Pak ujian kecintaan ini. Kita nggak bakalan bisa lolos ketika yang diuji ini Idrus misalnya. Ya, lalu kemudian falamma aslama, tatkala bapak dan anak siap melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, wa tallahu lil jabin, bahkan alat sembelih sudah ada di leher. Lalu hafadaina bidhibhin azim, Allah ganti dengan sembelihan yang bagus yaitu kibas. Dan kemudian laqad saddaqta ru'ya, engkau telah mempercayai mimpi tersebut. Maka Allah ceritakan di surah Al-Baqarah, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah dengan sebuah perintah. Ulama tafsir agak berbeda terkait apa yang dimaksud dengan ujian di situ. Wallahu a'lam, inilah ujian menyembelih, salah satu maknanya gitu. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahunna, ternyata Nabi Ibrahim lolos mengikuti ujian seleksi tersebut. Maka hasilnya kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama, aku lantik engkau dan beserta keluarmu sebagai pemimpin para nabi, pemimpin kebaikan. Dan beliau ketika dikasih kemudian status demikian, beliau menyatakan, wa min dzurriyyati, jangan saya saja ya Allah, seluruh keturunanku. Kata Allah, oke. Ya, dengan satu syarat dan ketentuan, la yanalu ahdi adz-dzalimina, janji saya ini tidak termasuk keturunanmu yang zalim. Maka orang-orang Yahudi yang hanya mengklaim keturunan, orang-orang Nasrani yang hanya mengklaim keturunan dengan Nabi Ibrahim tapi tidak kemudian mewarisi ketakwaan, sifat-sifat kenabian, maka terblacklist dengan sendirinya dari kenabian. Itulah kenapa Yahudi kemudian tidak lagi dipercaya untuk membawa misi kenabian ini. Kalangan Nasrani pun sudah tidak dipercaya. Justru yang dipercaya adalah orang Arab di era Nabi. Bahkan dari Rasulullah adalah orang Arab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat juga Nabi Zakaria bahkan harus terpotong, badannya terbelah dua. Ya. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di kota Makkah dakwah dan tekanan luar biasa dari orang-orang Quraisy. Beliau bersandar di Ka'bah dengan sedih. Lalu datanglah orang-orang yang kemudian sahabat meminta, ya Rasulullah, sungguh engkau punya doa pamungkas, sekali engkau angkat tanganmu maka hancur semua orang-orang musyrik. Namun kata Rasulullah, sungguh sayutimmanallahu hadzal amr, sungguh Allah akan menyelesaikan dakwah ini. Hatta la yasira rakibu min Sana'a, sampai akan ada orang yang berjalan dari wilayah Yaman Sana'a sampai ke Makkah sini
tidak takut lagi kecuali sama serigala. Karena serigala nggak mungkin dinasehati. Kata beliau, sungguh sebelum kalian ada orang yang digergaji sampai terbelah dua, lalu kemudian dia tidak meninggalkan agamanya sama sekali, dan yang dimaksud oleh beliau adalah Nabiullah Zakaria. Demikianlah orang-orang yang memahami substansi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai siap dan mampu mengorbankan apapun yang dimilikinya demi ridha dan cinta Allah kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, memberikan kita stok cinta sehingga kita akan terus mengikuti ujian ini sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang masa yang sangat pasti, yaitu kematian dalam ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini? 11. Oh ya, masih normal. Kayaknya setengah doang kau ambil.